Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tendensi sentral atau pemusatan data, di mana tendensi sentral ini yang akan kita bahas ada tiga, mean, median, modus. Mungkin bagi kalian sudah pernah mempelajari tentang mean, median, modus pada tingkat sekolah dulu. Di sini kita ulang kembali. Mean, yang pertama adalah nilai mean. Mean adalah angka rata-rata atau rata-rata hitung. Biasanya digunakan untuk data interval atau rasio yang berfungsi sebagai keseimbangan dan selalu berada di antara skor tertinggi dan terendah. Nah, pada menggunakan rumus mean ini kita ada data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal rumusnya adalah mean sama dengan sigma X per N, di mana sigma X ini adalah penjumlahan seluruh skor dalam distribusi atau jumlah skor data. N adalah jumlah skor atau subjek. Nah, contohnya ada 4 skor yaitu nilai 4, 6, 7, dan 3. Maka sigma X-nya kita jumlahkan dari 4 ditambah 6, tambah 7, tambah 3, maka hasilnya 20. Karena ada 4 sampel, maka rumus mean-nya adalah 20 per 4 sama dengan 5. Selanjutnya untuk menghitung nilai mean yang cara yang kedua, jika diketahui adalah jika menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana datanya itu X ada X-nya atau nilai datanya 5 dengan frekuensi 1, kemudian X-nya 4 dengan frekuensi 2, X-nya 3 frekuensi 3, X-nya 2 frekuensinya 3, dan X-nya 1 frekuensinya 1. Maka kita perlu menggunakan tabel pembantu yaitu sigma Fx. Berarti itu artinya kita kalikan X dengan F, berarti 5 kali 1 5, 4 kali 2 8, 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 1 kali 1 1. Nah, di sini sigma Fx sama dengan 29, sedangkan sigma F-nya adalah 10. Berarti kalau mengikuti rumus tadi adalah sigma Fx per sigma F, berarti 29 per 10 sama dengan 2,9. Maka nilai rata-rata untuk data seperti contoh ini adalah 2,9. Contoh lain untuk nilai rata-rata distribusi tunggal seperti tabel yang terlihat itu ada nilai penghasilan atau X 20, 15, dan 10, kemudian frekuensinya 114. Maka untuk nilai Fx-nya berarti 20 dikali 1 20, 15 kali 1 15, 10 dikali 4 40. Maka sigma Fx sama dengan 20 ditambah 15 ditambah 40, maka dapat total dari Fx itu 75, sedangkan total frekuensi 6. Maka nilai rata-ratanya sama dengan sigma Fx per N. Berarti sigma Fx-nya 75, N-nya itu sama dengan sigma frekuensi atau jumlah frekuensi 6, berarti 75 bagi 6 sama dengan 12,50. Kemudian jika data kita adalah distribusi bergolong atau distribusi berkelompok. Nah, biasanya soal yang diketahui itu adalah nilai interval atau nilai dengan frekuensi. Berarti kita perlu tabel pembantu yaitu nilai titik tengah atau X dan Fx. Nah, seandainya diketahui seperti contoh yang ada di slide ini, yang pertama 51,60, maka cara menghitung nilai tengah atau X-nya berarti 51 ditambah 60 dibagi 2, berarti 51 tambah 60 adalah 111, 111 dibagi 2 adalah 55,5. Nah, begitu juga untuk interval yang kedua, 61 tambah 70 dibagi 2, maka nilai titik tengahnya adalah 65,5. Yang ketiga, nilai tengah untuk kelas yang ketiga yaitu 71 ditambah 80 dibagi 2, maka hasilnya 75,5.
Nah, karena sudah diketahui nilai frekuensinya itu ada 6, 3, dan 1, maka nilai fx-nya tinggal kita kalikan x dengan f, berarti 55,5 dikali 6 berarti 333. 65 kali 5 dikali 3 berarti 196,5. Sedangkan yang terakhir 75,5 dikali 1 berarti 75,5. Nah, kita totalkan jumlah fx tadi, 333 ditambah 196,5 ditambah 75,5 hasilnya 605. Sedangkan jumlah frekuensinya 10. Maka diperolehlah nilai minnya yaitu sigma fx per n, berarti 605 dibagi 10 sama dengan 60,5. Tendensi sentral yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah atau nilai yang membatasi 50% dari frekuensi sebelah atas, 50% frekuensi di sebelah bawah. Biasanya digunakan untuk data ordinal. Tujuannya adalah menentukan titik tengah distribusi, sehingga data harus diurut mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, contoh yang paling mudah seperti contoh ini, di mana ada 5 orang individu. Individu pertama nilainya 65, individu kedua nilainya 70, individu 3 nilainya 77, individu 4 88, dan individu kelima 90. Karena ada 5 orang, berarti kan kita ambil individu ketiga. Kenapa? Karena di atas ada 2 individu dan di bawah ada 2 individu, maka nilai median untuk data ini adalah 77. Masih contoh median pada distribusi tunggal, jika datanya ganjil berarti seperti yang tadi itu 2 yang kiri 2 kanan berarti nilainya 5. Sedangkan data genap itu berarti kan kalau contoh yang ada itu ada nilai genap 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti karena dia nilainya ada di antara, supaya dia membagi 50% ke atas 50% ke bawah, maka kita ambil nilai ketiga dan keempat, atau nilainya nilai 4 tambah 5 sama dengan 9 dibagi 2 berarti 4,5. Median pada distribusi bergolong atau distribusi berkelompok ada rumusnya. Median sama dengan BB ditambah setengah N kurang CFB per FD kali I. Nah, berarti BB ini adalah batas bawah dari interval yang mengandung median. CFB ini adalah frekuensi kumulatif di bawah interval atau frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. FD ini adalah frekuensi interval yang mengandung median. Sedangkan I adalah lebar interval atau kelas. FD atau N itu di situ, FD atau N adalah jumlah frekuensi dalam distribusi. Contoh seperti yang ada di tabel itu, intervalnya 55 sampai 59 dengan frekuensi 1, 60 sampai 64 frekuensinya 3, dan seterusnya. Nah, di situ ada CF atau frekuensi kumulatif. Caranya yang pertama 1 sesuai dengan jumlah frekuensi sebelahnya, karena pada interval 55 sampai 59 frekuensinya 1, maka CF-nya 1. Yang di bawah kenapa dapat 4? Karena 1 ditambah 3, 4. Kemudian yang di bawahnya lagi 4 ditambah 4 makanya dapat 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 10, 24. 24 tambah 13, 37. 37 tambah 9, 46. 46 ditambah 5, 51. 51 ditambah 3, 54. 54 ditambah 1, 55. Maka pada frekuensi kumulatif di kelas interval terakhir itu akan sama hasilnya dengan jumlah frekuensi, yaitu sama-sama 55. Nah, cara menentukan median yang kita tahu bahwa adalah kalau letak mediannya di mana, berarti N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ada 55 ditambah 1 jadi 56 dibagi 2
23. Maaf, 56 dibagi 2 adalah 28. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif yang hasilnya 28. Itu berada di interval 80 sampai 84. Kenapa di situ? Karena nilai dari 25 sampai 37 ada di interval 80 sampai 84. Maka kelas median kita adalah 80,84. Nah, karena sudah tahu nilai letak median kita, maka kita dapat memperoleh batas bawahnya. Karena tadi di situ 80, berarti kita kurangkan 0,5, berarti batas bawahnya adalah 79,5. Kemudian N-nya adalah 55. Karena setengah berarti 27,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum median. Tadi kelas median kita ada di interval 80 sampai 84, maka frekuensi kumulatif sebelumnya yang ada di atasnya yaitu di interval 75 sampai 79 dengan CF-nya 24, maka dapatlah CFB-nya adalah 24. Kemudian frekuensi kelas median adalah 13. Kita lihat di frekuensi yang huruf F besar di tabel itu 13. Intervalnya 5. Kenapa 5? Karena kalau kita hitung dari 80, 81, 82, 83, 84 itu ada 5. Maka kita langsung kalikan. BB-nya tadi atau batas bawahnya 79,5 ditambah 27,50 dikurang 24/13. 27,5 dikurang 24 itu 3,5. Kemudian dikalikan interval kali 5. Kemudian dibagi 13. Maka 79,5 ditambah 1,346 maka hasilnya 80,846. Nah, yang 9-nya itu mohon maaf itu salah, harusnya 80,846. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak atau biasanya data nominal. Pada distribusi tunggal itu sama dengan nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi dalam distribusi. Jika data tunggal, kita cukup lihat aja mana frekuensi yang tertinggi. Seperti contoh pada tabel ini terlihat bahwa nilai 100 frekuensinya 1, nilai 90 frekuensinya 2, nilai 80 frekuensinya 3, nilai 70 frekuensinya 5, nilai 60 frekuensinya 9, sedangkan nilai 50 frekuensinya 4. Maka nilai modus kita adalah 60. Sedangkan modus untuk data berkelompok itu rumusnya MO sama dengan BB tambah W dikali D1 per T1 tambah D2. BB adalah batas bawah kelas interval, di mana batas bawahnya itu nanti dikurangkan dengan 0,5. Sedangkan W adalah panjang interval. D1 adalah jumlah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sesudah modus. Contoh pada tabel terlihat bahwasannya interval 164,5 sampai 167,5 memiliki frekuensi 6. Yang interval kedua 168,5 171,5 dengan frekuensi 7 dengan seterusnya. Nah, dari data tersebut diperoleh nilai frekuensi tertinggi adalah frekuensinya 11, yaitu pada kelas interval 176,5 sampai 179,5. Karena kita sudah tahu bahwa kelas interval pada modus adalah kelas 176,5 sampai 179,5, maka nilai batas bawahnya itu 176,5 dikurang 0,5, maka dapatlah
176. Kemudian frekuensi panjang intervalnya adalah 4. Kenapa 4? Kita hitung dari 176,5 sampai 179,5 itu ada 4. Kemudian D1 berarti frekuensi kelas modus adalah 11 dikurang frekuensi sebelum modus, berarti 11 dikurang 8 per 11 dikurang 8 ditambah D2 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus, berarti 11 dikurang 7, berarti 176 ditambah 4 dikali 11 kurang 8 adalah 3, 11 kurang 8 3 ditambah 11 kurang 7 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7, berarti dapatlah 176 ditambah 4 dikali 3 per 7. Kita kali 3 per 7 dikali 4 sama dengan 1,71. Kita ambil aja 2 di belakang koma. Kemudian ditambahkan dengan 176. Sehingga hasilnya adalah 177,71. Demikian, jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa kita didiskusikan kembali. Demikian untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.